Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Surah An-Naml surat 27 ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala nakkiru laha 'arsyaha nanzur atahtadi. Atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila hakadha 'arsyuk. Qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Sadda ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin. Qila laha dukhulis sarh hakna kedahayaan. Qila laha dukhulis sarh falamma ra'atuhu hasibatuhu lujjatan wa kashafat an saqayha innahu sarhun
zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Manggawian di ayat 4:2-3. Wala nakiru la arsyana zur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Falamma ja'at qila akadha arsyuk qalat ka'annahu wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin wa sadda ma kanat ta'budu min dunillah inna kanat min qaumin kafirin. Qila laha dukhulis surah falamma ra'atu hasibat ulujjatan wa kashafat an saqaiha qala innahu sarhum mumarradun min qawarir qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Qala Nabi Sulaiman berkata, nakiru ubahlah dari kata inkar, ya inkarilah bagaimana caranya agar dia mengingkari. Jadikan dia mengingkari laha bagi dia arsyaha singgasananya. Nangdur kita akan lihat atah tadi apakah dia mendapatkan petunjuk, am apakah takunu keadaan dia minal ladzina termasuk orang-orang yang la yahtadun tidak mendapatkan petunjuk. Ini melanjutkan dari ayat yang dibahas 2 pekan kemarin, ketika Nabi Sulaiman meminta kepada pengawal-pengawalnya atau pasukan-pasukannya, siapa di antara kalian yang bisa membawakan singgasana yang disebutkan oleh Hudhud, ya, ketika awal kali melaporkan ada ratu
yang ditaati di daerah Yaman sana, dan cirinya singgasananya agung, lebih agung daripada singgasana Nabi Sulaiman. Ya, maka kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa membawa singgasananya? Kemarin sudah dibahas, yang bisa itu ternyata salah seorang penasihat Sulaiman, dan dia hanya dalam waktu sekedip mata, ya, Nabi Sulaiman berkedip, ketika membuka singgasana itu sudah ada. Lalu kata Nabi Sulaiman, ubah sedikit, ya. Apanya yang diubah? Tidak ada keterangan dari Nabi. Dari para ulama tafsir ada yang menduga-duga mungkin dilepas mutiaranya, ya, diubah dekornya gitu. Walau alam, kita tidak perlu tahu rincian yang demikian. Falamma, maka ketika jaat Ratu Balqis datang, kila, kan kemarin disebutkan, ya, ketika utusan Ratu Balqis datang bawa hadiah yang banyak, Nabi Sulaiman nolak. Yang kamu bawa kami sudah punya yang lebih bagus dari itu, sana pulang. Kalau kamu tidak datang ke sini dalam keadaan menyerah, kami akan datang ke sana dengan bala tentara yang maha dahsyat. Ya. Dan kemudian Ratu Balqis memilih untuk menyerah. Nah, sebelum Ratu Balqis datang, kata Nabi Sulaiman, bawa dulu singgasananya. Nah, ketika datang Ratu Balqis dari Yaman ke Syam atau ke Palestina, kila, ditanyakan, aha kada arsyuk, apakah seperti ini singgasana kamu? Qalat, Ratu Balqis menjawab, ka'annahu, ka'anna itu jadi seolah-olah, menunjukkan jauh, mirip-mirip. Iya, seolah-olah kelihatannya mirip itu singgasana saya, karena udah diubah sedikit, ya, dekornya atau hiasannya. Wa utinal ilma, ini yang mengatakannya adalah Nabi Sulaiman. Kami telah diberi ilmu min qabliha, sebelum dia datang atau sebelum dia berkuasa, sebelum dia ada. Wa kunna, dan keadaan kami muslimin, Islam. Wa soddaha, sementara menghalangi dia, menghalangi Ratu Balqis. Menghalangi dari apa? Menghalangi dari Islam. Ya, kalau Nabi Sulaiman dan rakyatnya dari jauh sebelumnya sudah Islam dan ilmunya sudah sangat maju, nah, yang menghalangi Ratu Balqis dari Islam dan terhalang dari ilmu Allah, makanat, apa yang dari sejak dahulu, ya, karena itu fil madi menunjukkan masa lampau. Apa yang dari sejak dahulu ta'budu, dia sembah, min dunillah, dari selain Allah. Innaha, sesungguhnya dia, kanat, dahulu, min qaumin, dari kaum kafirin, yang kafir. Kemudian kila, dikatakan kepada Ratu Balqis, laha, kepada Ratu Balqis, udkhuli, silakan masuk. As-sorh, ya, as-sorh itu bangunan yang tinggi, ya, makanya Firaun ngomong ke Haman, ya Hamanu benili sorhal ali ablughul asbab as-samawat fa'attali'a ilaihi Musa wa inni la'adhunnuhu kadziba. Itu kata Firaun ke Haman, tolong bangunkan istana yang tinggi, paling tinggi, agar saya bisa naik ke langit, mau lihat yang mana cenah Tuhannya Musa teh. Aku yakin Nabi Musa bohong, ya, kan dia kabina-bina belagugna, ya. Memang bisa naik ke langit, ya, bangunan tinggi.
Ya kemungkinan besar bangunan tinggi yang sekarang masih tersisa, piramida kah, ya Sphinx kah, itu buatan Firaun untuk mencari Tuhan. Ya ada mual tuh, mau kapangi. Bahasanya sorhan itu jadi bangunan yang tinggi. Ini juga menunjukkan bahwa istana Nabi Sulaiman itu bangunan yang megah. Yang sekarang hanya tersisa satu tembok saja yang disebut tembok ratapan. Ya, non bahasa Inggris nanti lah. Yang itu kan dihancurkan oleh penguasa dari Babilonia. Ya, hancur istana Nabi Sulaiman, tinggal satu tembok saja yang sekarang ada di dekat Masjidil Aqsa. Sampai dibagi dua kan wilayahnya, sebelah sini Masjidil Aqsa, sebelah sini ini tembok ratapan untuk kaum Yahudi beribadah di sana sambil berdiri sambil meratap. Karena orang Yahudi, orang Kristen itu tidak mengenal ruku dan sujud. Ya, mentenang tung diuk. Ruku sujud itu khusus ciri umat Islam yang sudah diberitahukan sejak dulu di dalam Torah dan Injil. Ya, ada ayatnya di surat Al-Fat, ya, tarahum ruk'an sujadai yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi ciri dzalika mathaluhum fit Taurah. Jadi dalam Torah sudah dijelaskan nanti umat Nabi terakhir itu cirinya ibadahnya ada ruku dan sujud. Wajah bekas sujudnya, roman muka sujudnya terlihat di wajah mereka. Nah, ini saat itu istana Nabi Sulaimannya masih megah. Qila dukhulis surh, dikatakan kepada Ratu Balqis silakan masuk ke istana. Falamma, maka ketika ro'at suhu, dia melihat istana Nabi Sulaiman, hasibatuhu, dia mengira istana itu lujah, kolam yang besar. Sok mana ya ina bangunan anu kelihatannya itu kolam padahal bukan. Istana mana? Ya, nggak ada. Wa kasyafat ansaqaiha, dia pun menyingkapkan dari kedua betisnya. Ya. Di sini ada banyak riwayat. Jadi Nabi Sulaiman diharewosan ku hudhud. Itu cenah Ratu Balqis teh katanya betisnya borok. Ya. Jadi cenah bagaimana caranya agar kelihatan betul borok tidaknya gitu. Oh, cenah suruh masuk saja gitu. Wah, banyak riwayatnya di sini, tapi santri bodoh. Kata Imam Ibnu Katsir, wal aqrabu fi mithli hadhihi siyaqat, yang paling tepat riwayat-riwayat seperti ini annaha mutalaqqatun an ahlil kitab, ini diterima dari ahli kitab, mimma wujida fi suhufihim, yang terdapat dalam lembaran-lembaran kitab mereka, fi ma naqalahu ila hadhil ummah min akhbari bani Israil, datang ke umat ini dari berita-berita orang-orang Israel, orang Yahudi, minal awabid wal gharaib wal ajaib mimma kana wa mimma lam yakun, dari keanehan-keanehan, keheranan-keheranan, nyabirakunya Ratu Buduk dari yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, wa mimma hurrifa wa buddila wa nusikho, yang sudah diubah-ubah, yang sudah dikorupsi, yang sudah dinasakh. Wa qad aghnana Allah subhanahu an dzalik, dan sungguh Allah telah menyukupkan kita dari yang seperti itu. Jadi tekun dipalire bima huwa sahih minhu, dengan yang lebih sahih, wa anfa'u, lebih manfaat, wa audahu, lebih jelas, wa ablaghu, dan lebih sampai,
lebih menyerap. Walillahil hamdu wal mannah, dan hanya milik Allah segala puji dan anugerah. Ya. Ini karena saya juga dulu pernah ya ketika kecil ikut pengajian, mun teu salah mah dia tauhid ngajina. Podenya ngaji di mana-mana syukuran-syukuran gitu. Di ustad teh ngajelaskeun dongeng Nabi Sulaim jeung Ratu Balqis teh wah da terame pokona mah gitu nya. Nu borok tadi kita ayat. Dan kemudian ketika ditanya aya cenah tafsir Ibnu Katsir nya abdi ge kabukur mah oh aya kitu nya bener gitu. Tapi saya sudah bisa baca sendiri dan sebagaimana sudah sering kita bahas ya di kajian tafsir Ibnu Katsir di muqaddimahnya itu sudah jelas. Yang bertanya pribadi ke saya juga kurang lebih ada 3 orang ustadz lah. Ustadz cenah bagaimana kita menyikapi Israiliyat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya. Kan kita sudah dibahas na muqaddimah. Oh aya cenanya. Termasuk di setiap kajiannya kadang beliau jelaskan seperti ini, kadang tidak. Kalaupun tidak kan sudah cukup. Aduh dina muqaddimah bukuna jelas ya. Eta masiga aya nu maca buku abdi anu judulna meureun Islam liberal. Pas maca meureun halaman tengahna, wah can Ustaz Nasruddin liberal. Pan keur ngabahas Islam liberal, teu dibaca muqaddimahna nya. Eta teh contoh liberal gitu. Wah cenah ieu puraku cenah Quran kieu Nabi Muhammad kieu maca tengahna tulisanna judulna tulisan abdi tah jiga kitu gitu. Jadi kita memahami satu kitab lihat dulu metodologinya, bagaimana Ibnu Katsir metodologinya gitu. Adapun beliau mencantumkan yang begini-begini ya karena memang diriwayatkan turun temurun sabiwir hiji gitu di umat Islam deh. Maka Ibnu Katsir hendak mengklarifikasi yang begitu teh Israiliyat teh berita yang datang dari orang Israel. Termasuk saya pernah ditanya oleh seorang ustadz ya, Aisyar Ustadz cenah bagaimana tafsir Al-Misbah. Saya jawab bagus karena saya belum bisa buat yang semisal gitu ya. Orang can bisa nyen anu semisal apalagi yang mengalahkan berarti bagus. Urang mah kadang pan lah oh nanaonan bari nyen sorangan tuh bisa. Bagus itu. Beliau tanya, itu kan beliau sering ngutip dari Alkitab. Iya kan Alkitab itu kalau dalam tafsir klasik namanya Israiliyat. Israiliyat itu kan Nabi sendiri membolehkan asal jangan diyakini, hanya sebagai pembanding. Jadi pembanding bagaimana menurut Al-Quran dan bagaimana menurut orang Yahudi dan Kristen. Inti nama ada benang merah yang sama, bahwa mereka dan kita itu satu sejarah hakikatnya gitu. Oh gitunya cete eta mah baca aja informasi tambahan. Dan memang dalam tafsir selalu ada Israiliyat itu gitu. Tinggal sikap kita yang jelas di surat Al-Maidah. Quran itu muhaiminan alaih. Muhaimin deh yang jadi pemutusnya. Kalau Al-Quran membenarkan benar, kalau Al-Quran tidak membenarkan jangan dibenarkan gitu. Nya keur nambah dongeng malah teu nanaon menceramah tabligh akbar saja beakeun bahannya sok dongeng we kewe terakhir meme aku qolihada. Tah bapak-bapak ibu-ibu ieu teh dongeng Israiliyat ngabobodo nu cengeng aku qolihada insyaallah geura kecewa jamaah teh. Bro di Bandungan cenah ku urang. Nah itu jadi kisah-kisah seperti itu Ibnu Katsir di sini tegas ya mengatakan kita nggak perlu lagi untuk membutuhkan rincian kisah seperti karena memang nggak ada dari nabinya, yang ada dari orang-orang Israel jeung ararani gitu, banyak yang anehnya. Maka di sini Nabi Sulaiman menjawab, innahu sesungguhnya itu sorhun istana mumarrodun yang diperhalus min qawarir dari kaca-kaca ya, atau batu-batu marmer yang berkilauan, pokoknya mah yang berkilatan. Dek kaca, dek batu, pokoknya nu herang. Mun batu jadi juga batu ali meureunnya, wah gitu kinclong gitu. Jadi memang katingalina dari kejauhan ini seperti
kolam padahal bukan ya. Dan ini nggak perlu dibahas ya. Cenah aurat berarti tidak aurat zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariatnya jelas di zaman kita betis perempuan itu sudah termasuk aurat sampai punggung telapak kaki itu sudah masuk aurat. Qalat, selalu kata Ratu Balqis, Rabbi, wahai Rabbuku, inni sesungguhnya aku dzalamtu nafsi, dolim kepada diriku, wa aslamtu dan aku Islam, ma Sulaiman bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin kepada Allah Rabbul alamin. Apakah kemudian Ratu Balqis diperistri oleh Nabi Sulaiman? Wallahu a'lam ya. Emang riwayat di Israiliyat mah begitu, nggak perlulah ya kita tahu. Jadi pemajikan nantinya di pikiran segala. Emang naon menjadi mentu kumaha nggak ngaruh. Nah dari sejak inilah maka Saba, sebagaimana di dalam surat Saba disebutkan, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Jadi negeri yang sejahtera dan diampuni oleh Allah. Kenapa? Karena mulai dari ratunya semuanya ikut syariat Allah. Jadi istilah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur itu harus turut kepada syariat. Kalau tidak ikut syariat nggak mungkin thayyibah, nggak mungkin. Karena mana mungkin kita bisa thayyibah kalau pakai aturan filsafat buatan manusia, sekularisme, kapitalisme, yang semua orang sudah tahu kelemahannya. Sok pakai komunisme ya. Kita kan dulu yang belajar di kuliah minimal apa kumaha kritik komunisme. Diajar kapitalisme aya kelemahan teu? Aya loba. Naon deui sekularisme wah ya. Empirisisme terus isme lah gitu. Semuanya banyak kelemahan ya, enggak ada yang sempurna dan gak ideal. Nah, kalau syariat itu sudah terbukti. Cenah syariat juga ada kelemahan, lain kelemahan sama kedengkian. Kan udah jelas satu di Al-Qur'an lagi, wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Syariat Allah itu terbukti kan? Bukan sekularisme, bukan komunisme, bukan kapitalisme, sosialisme. Dari sejak zaman para nabi, baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur ya. Disebutkan baldatun thayyibah Saba itu di masa Ratu Balqis, jannatani ayyamin wa shimal, di kanan kiri itu kebun-kebun mun aya malah swasembada pangan, swasembada buah-buahan, sayur-sayuran, teu kudu impor nya. Tanu di urang mah nu lieur nya. Ongko urang teh penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Ari minyak kelapa mahal, nah ya, leuwih lieur ya. Men kitu impor gitu. Si horeng kapanggihnya cek Presiden Jokowi dijualna keluar teu ka rakyat sendiri. Jadi nya de kumaha baldatun thayyibah, swasembada pangan buah-buahan sayuran juga enggak. Loba imporna ya, mal mungkin swasembada tuh. Kemudian disebutkan wa ja'alna bainahum wa bainal qural lati barakna fiha qurang dhahirah wa qaddarna fiha as-sayr. Jadi antara Saba dan Sam, antara Nabi Ratu Balqis dan Nabi Sulaiman itu jalan-jalannya besar dan lancar arus perdagangan teh. Siru fiha layaliya wa ayyaman amin, mau malam mau siang lancar arus barang teh. Nyamun aya nama Jokowi nyeun jalan tol ya. Indonesia itu memang telat jalan tol ya, di mana-mana komo orang maca dongeng di Eropa namanya atau tong jauh-jauh di Saudi kan, pernah ke Saudi kan, di mana-mana jalan tol. Wo istilah macet deh urang mah selalu urusan teh macet, banjir. Jadi mau bagaimana jadi baldatun thayyibah ya. Kemudian keamanan
Urang mah nyeun jalan tol di Papua mararawat atuh lain tentara na unggul nu maot teh jeung pagawena. Wah, tah mah jihad fisabilillah. Ada orang Papua na orang Kristen puguh. Ya, mereka jelas memberontak ke negara. Ya. Kahayang teh nya Presiden Jokowi teh perang gitu tah gitulah. Hari hese perang pasti didukung umat Islam we. Bisi kurang pemuda Persis terjunkeun brigade yang menumpas Papua nya geus puguh tah separatis doraka. Nah ini tapi kemudian fa'arsalna alaihim sailal arim. Oh ya, nah Baldatun Thayyibah karena ada bendungan cukup air. Nah itu kan di pikiranku Pak Jokowi ya, di mana-mana nyeun bendungan kurang orang. Saya ketika ke Singapura dibawa ke bendungan. Pak Ustadz, di Singapura itu satu kota Singapura yang kilometernya panjangnya cuma 50 km, berarti sabandungan Jakarta menjauh. Itu bendungannya ada 7. Cing di Bandung aya teu? Eueuh hiji acan. Di Singapura itu bendungannya ada 7, sakota Singapura, sanegara Singapura. Da pinter maca surat Sabah juga na Singapura. Berkaca ke Ratu Balkis ya. Tapi ketika mereka fa'arodu kafir, maka kemudian mulainya dari bendungan ya. Bendungannya hancur. Nya kafir teh kafir akidahna, kafir akhlakna, otomatis mun kafir akhlakna nama korupsi lah. Kan koruptor teh kafir kufur nikmat ya. Kuduna ieu anggaran 2 triliun jadi 1,5 triliun atuh terhancur jalan teh bendungan teh gitu kan korupsi naudu eta non parah pisan. Kuduna KTP teh jiga kartu tol boro-boro jadi kartu biasa we ya nanaonan kuduna teh jiga kartu tol teorina teh bisa dipakai mayar pakai nyimpen duit jadi itu bisa. Dari korupsi na setengah nanti 5 triliun jadi 2,5 triliun gede-gede teh korupsi ya. Nah mulai dari sana hancur bendungan, hancur kebun, krisis pangan, jalur ekonomi jadi terlambat. Tah tidinya mulai, dan itu sesudah Ratu Balkis wafat. Hal yang sama terjadi di kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika Nabi Sulaiman wafat, kemudian mereka bertengkar, dan itu sudah diabadikan dulu, sudah kita bahas di tafsir surat Al-Isra ya. Wa qadaina ila bani Israil la tufsiduna fil ardi marrataini wa la ta'lunna uluwan kabira. Nah, setiap kali mereka berbuat fasad dikirimkan ba'atsna alaihim ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar. Setiap kali Bani Israel fasad dikirimkan kaum-kaum yang bengis yang menghancurkan. Itu sebetulnya sudah terjadi sebelumnya di zaman Nabi Musa ya. Kata Allah wa ba'atsna alaihim, saya lupa lagi ayatnya di surat Al-A'raf itu. Jadi kami menetapkan akan mengirimkan la yab'atsanna alaihim ila yaumil qiyamah may yasumuhum su'al azab. Jadi kalau satu bangsa sudah kafir, kami akan kirimkan orang-orang yang menimpakan ke mereka siksa yang sangat pedih. Itu sudah jadi sunatullah di mana-mana. Nabi Sulaiman wafat, penggantina para raja kirim ke Raja Nebukadnezar. Hancur tuh istana Nabi Sulaiman, tinggal satu keping. Ratu Balkis ini udah masuk Islam, kemudian kafir pengikutnya sesudahnya hancur, dihancurkan, dijajah ya. Ya termasuk kita juga dulu ketika Kendedes Ken Aroknya para raja we kirimkeun Batavia. Di semua kesultanan kieu kirimkeun. Sekarang juga tidak mustahil ya, selama kita tidak kuat ya di dalam syariat, dalam berpegang teguh baldatun thayyibatun warabun ghafur terus urang dirongronggu ku para penjajah ekonomi, penjajah politik karena kita lemah ya.
Jadi syariat di sini mengajarkan butuh sosok Nabi Sulaiman, butuh sosok Ratu Balqis. Meski tidak kemudian jadi dalil boleh pemimpin perempuan ya. Ini kan syar'un man qablana. Dan sesudah Ratu Balqis masuk Islam kan ada di bawah Nabi Sulaiman ya. Bukan pemimpin tertinggi. Butuh sosok-sosok manusia-manusia yang kuat. Dan dari ayat-ayat ini yang kita tegaskan kemarin Nabi Sulaiman menggunakan kekuasaannya untuk menebarkan Islam ya. Jadi Islam butuh orang-orang yang berkuasa, orang-orang kaya untuk memperluas Islam ya. Maka ini harus jadi tanggung jawab bagi semua yang berkuasa. Minimal level RT, level RW, gunakan kekuasaan itu untuk menebarkan Islam. Harus seperti itu. Kalau tidak begitu berarti termasuk kufur nikmat ya. Nabi Sulaiman dengan kekuasaannya yang hebat itu sangat bermanfaat. Buktinya Ratu Balqis yang kafir bisa dipaksa jadi Islam. Dan kalau kita lihat sejarah perkembangan Islam ya di Indonesia itu dari kekuasaan. Jadi dulu orang-orang Arab itu mendekati dulu kekuasaan timimiti Raja Pajajaran di Islam gen. Raja Pajajaran Islam lewat Sunan Gunung Jati kan itu salah satu rajanya. Pret Islam ya Sunda teh. Jawa gitu Demak teh kan Raja Majapahit. Islam gen beunang dah pret ya Islam. Selalu seperti itu di Goa, di Makassar, di Palembang beunang tah sultanna ya. Sultan Sriwijaya teh Islam ke semua. Dan ini menunjukkan sekali lagi bahwa Islam butuh kekuasaan. Siapa yang punya peluang untuk berkuasa silakan berkuasa. Tong anti nya. Ngan ustad mah tong dipaksa berkuasa ulah ustad mah. Ustad bapak tugasna jangan ngajar, mengingatkan mereka yang pulang dari medan jihad ya. Oh cenah nabi beda deui nabi mah ya. Jadi kalau memang nya ustadna nu sekirana punya skill berkuasa mah silakan. Tapi kalau yang enggak punya skill jangan. Tapi minimal ustad ngompaan ya generasi muda sok atuh pupureuh jadi ustad henteu gitu. Minimal jadi RW, jadi lurah, jadi camat ya untuk berkuasa agar betul-betul bisa mengendalikan menyebarkan Islam. Cukupnya terus adan jam sim kuring mah hatur nuhun. Insyaallah ke disambung dina kajian saterasna kaum Samud. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.